Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan dipertemukan kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita ini akan dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam tak lupa selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga hari kiamat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk sahabat-sahabat semua, semoga Allah selalu memberikan kesehatan lahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusan, dipanjangkan umurnya, dan dijaga setiap waktunya selalu dalam kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Obropedia yang dirahmati Allah, pada saat hari perhitungan amal saat di akhirat kelak, maka hal yang pertama kali bakal dihisab merupakan sholat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya amal ibadah yang satu ini. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pertama kali yang dihisab, ditanya dan diminta pertanggungjawaban dari segenap amalan seorang hamba di hari kiamat kelak adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka beruntunglah ia, dan jika sholatnya rusak, sungguh kerugian menimpanya. Hadis riwayat Tirmizi. Untuk itu sangat penting bagi kita untuk selalu rutin mendirikan sholat. Namun di zaman yang sudah modern seperti hari ini, tampaknya tidak sedikit orang yang sudah mulai memandang remeh sholat. Bahkan hanya karena suatu alasan yang sepele saja, seseorang dapat dengan mudahnya meninggalkan sholat. Dan juga tidak sedikit orang yang sekarang ini menganggap bahwa sholat itu hanya rutinitas ibadah semata, atau ada juga seseorang yang melaksanakan sholat karena terpaksa dan lain sebagainya. Hal-hal semacam ini yang menjadi penyebab seseorang yang rajin sholat namun malah berakhir masuk neraka, karena dalam melaksanakan ibadah tersebut mereka tidak dengan ikhlas mengerjakannya. Teman-teman beriman yang dirahmati oleh Allah, berikut ini adalah beberapa golongan orang yang rajin sholat namun beresiko masuk neraka. Yang pertama adalah sholat namun suka berdusta. Di zaman sekarang ini, kebohongan tampaknya sudah menjadi suatu kebiasaan yang umum di kalangan masyarakat kita. Padahal sekecil apapun suatu kebohongan yang kita lakukan, tetap akan dianggap sebagai sebuah dosa besar. Jadi meskipun ada seseorang yang rajin sholat dan beribadah, namun jika lisannya masih suka berbohong, maka sholat dan ibadahnya yang lain akan menjadi sia-sia semata. Karena kebohongannya itu akan menghapus amal-amal kebaikannya. Dan jika ia mati dalam keadaan tidak bertaubat kepada Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan
hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Quran Surat An-Nahl ayat 105. Apalagi kita tahu bahwa berbohong menunjukkan salah satu ciri dari orang-orang yang munafik. Untuk itulah mengapa kita sebagai umat Islam wajib menjauhi yang namanya tindakan dusta, karena itu dapat menyengsarakan kita baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang kedua adalah sholat tapi masih minum khamr atau minuman keras. Hal seperti ini sebenarnya sering kita jumpai di kalangan masyarakat. Tidak sedikit orang yang sudah atau sering sholat namun masih suka minum minuman keras. Inilah akibatnya jika menganggap sholat hanyalah suatu rutinitas biasa, sehingga dalam melaksanakannya tidak dibarengi dengan pemahaman dan hati yang ikhlas. Minuman keras yang dimaksud adalah semua jenis minuman yang memabukkan, dan minuman semacam ini sangat dilarang dan diharamkan oleh agama Islam. Tidak sedikit orang yang sudah sholat tapi belum tentu bisa terhindar dari minuman keras atau khamr ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri berkata bahwa setiap minuman keras itu merupakan induk dari segala macam jenis kejahatan. Bahkan Rasulullah juga melarang umatnya untuk mendekati khamr, apalagi meminumnya meskipun hanya sedikit. Rasulullah juga melaknat orang-orang yang berhubungan dengan minuman keras atau khamr ini. Untuk itu sebagai umat Islam wajib hukumnya untuk menghindari khamr dan menjauhinya. Dan segeralah bertaubat jika ada di antara kita yang pernah meminumnya, karena meskipun sholatnya rajin namun masih suka minum khamr, maka nerakalah tempat dia kembali kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa minum khamr, Allah akan memberinya minum berupa air panas neraka jahanam. Hadis riwayat Al-Bazar. Yang ketiga adalah sholat namun masih percaya dukun. Seseorang yang sholat tapi ia masih percaya dengan dukun atau sejenisnya adalah salah satu orang yang dapat dikatakan ia sholat tapi ia masuk neraka. Seperti kita ketahui bahwa dukun itu adalah orang yang mengaku bahwa dia mengetahui perkara-perkara gaib dan misterius. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, orang yang percaya kepada dukun maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Selain itu, percaya dengan dukun termasuk dalam kategori dosa besar, karena sejatinya hanya Allah yang maha mengetahui segala sesuatu. Percaya kepada dukun juga dapat diklasifikasikan sebagai tindakan syirik, karena dukun itu sendiri mengakui bahwa mereka bersekutu dengan sebangsa jin. Jadi jika kita percaya kepada mereka, maka sudah dipastikan kita akan terkena dosa syirik. Untuk itu, jika ada orang yang sholat tapi masih percaya kepada dukun, masih percaya benda-benda pusaka dan sejenisnya, maka ia akan terancam dosa yang sangat besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun, kemudian ia membenarkan apa yang dikatakan itu, maka sesungguhnya ia sudah ingkar kepada apa yang sudah diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Lalu yang keempat, sholat tapi suka menggunjing kejelekan orang lain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Muddatsir ayat 42 hingga 48 yang terjemahnya, apakah yang memasukkan Anda ke dalam sakor atau neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin, dan kita membicarakan yang batil
bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan kami mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian. Maka tidak ada lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang membagikan syafaat. Dari ayat tersebut, ternyata salah satu penyebab dari orang masuk neraka dikarenakan suka membicarakan kekurangan orang lain. Orang yang mendirikan sholat namun masih suka membicarakan kejelekan orang lain, maka ia akan ditempatkan di dalam neraka sakor. Allah sudah jelas-jelas melarang kita untuk membicarakan aib orang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berburuk sangka, karena sebagian dari berburuk sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Lalu yang kelima adalah orang yang sholat tapi mengabaikan anak yatim. Seseorang yang sholat tapi mengabaikan anak yatim, maka akan masuk dalam golongan orang-orang yang mendustakan agama. Oleh karena itu, orang yang sholat namun tidak mau menolong orang miskin, mengabaikan anak yatim, enggan menolong sesama, itu adalah orang-orang yang celaka. Sehingga sekalipun ia ahli ibadah, maka ia juga dapat masuk ke neraka karena menyia-nyiakan anak yatim. Teman-teman beriman yang dirahmati oleh Allah, hikmah yang bisa kita petik dari penjelasan tersebut adalah bahwa siapapun orang yang sholat tapi masih melakukan kelima hal yang tadi disebutkan, maka niscaya dia akan masuk neraka. Apalagi orang yang enggan atau jelas-jelas meninggalkan sholat. Mudah-mudahan kita semua selalu dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang selalu mendirikan sholat, selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebelum terlambat, mari kita semua segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.